bersama keluargaku melayani Tuhan. Hai guys, kembali lagi di podcast Faith at Home Keluargaku Gerejaku. Nah, podcast kali ini sangat spesial di bulan keluarga. Kita akan bahas mengenai high quality jomblo. Halo jomblo dan lajang yang ada di sana, say hi. Saya juga jomblo guys, for your information. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget, ya kan? Sangat menginspirasi dan akan diskusi sama kita pada hari ini. Kita mau panggilkan Burut. Halo semuanya. Halo Burut, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat. Wow, Puji Tuhan. puji Tuhan ya. Senang banget akhirnya aku bisa ketemu Burut setelah sekian bulan purnama Burutnya. Lama banget. Lama banget tuh lama. Karena podcast hari ini. Nah, langsung aja nih Burut. Hari ini tuh kita tuh kepengen banget bahas tentang single, or lajang, atau jomblo. Karena ini sangat melekat di hati setiap orang, pasti dalam season kehidupannya pernah lajang, pernah jomblo, ataupun masih lajang, masih jomblo. Bener ya Burut ya? Nah, menurut Burut sendiri Burut, itu gimana ya? Karena kan ada orang yang lajang, ada yang sudah menikah. Nah, kenyataannya di lapangan, aku sih nggak ngomong di sulung, tapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang tuh Burut ada semacam perbedaan. Kayak kalau menikah itu udah mencapai suatu achievement, kalau belum menikah itu nggak punya achievement. Atau kasarannya itu ada perbedaan kasta ya antara menikah dan melajang. Menurut Burut sendiri bagaimana? Nah itu ya. Kalau saya menjawab ya pastinya saya mengacu ke Alkitab ya toh. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan perbedaan kasta-kasta seperti itu ya. Semua manusia apapun posisinya ya sama berharga di mata Tuhan. Nah, masalah lajang atau menikah itu adalah masalah panggilan hidup, bukan masalah kasta lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, seperti misalnya saya baca nih ya di Efesus 2 ayat 10. Di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya sebelum kita diciptakan, Tuhan itu sudah merencanakan ya tujuan khusus unik bagi setiap orang dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Hidup kita akan maksimal jika kita bisa menemukan panggilan Tuhan itu, yang khusus itu, yang unik itu, dan kita berada di situ. Gitu. Ya. Berarti kita akan lebih happy kalau kita menjalankan sesuai dengan life calling atau panggilan hidup kita ya Burut ya. Iya. Entah menikah ataupun nggak menikah. Iya. Bukan masalah menikah nggak menikahnya, tapi menjalani panggilan hidup tersebut ya Burut. Iya. Nah, sebenarnya sedari kapan sih Burut kita tuh mesti tahu kita tuh panggilan hidupnya tuh menikah atau nggak menikah? Gimana caranya tahu? Kalau soal tahunnya kapan itu bukan haknya kita ya, tapi itu haknya Tuhan. Yang Dia mengenal kita secara pribadi lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan Dia tahu kapan waktu yang paling tepat sebaiknya kita tahu atau kita memutuskan. Tetapi kita harus menggumulkannya sedini mungkin ya, sedapat mungkin sebelum kita jatuh cinta. Kita sudah mulai menggumulkan, kita sudah mulai bertanya, Tuhan itu menciptakan saya untuk seperti apa ya? Menikah atau lajang atau bagaimana ya? Nah, kenapa saya mengatakan sebelum jatuh cinta? Karena kalau kita menggumulkannya setelah jatuh cinta, apalagi kalau patah hati gitu ya, maka subjektivitas kita pasti akan sangat besar. Nggak objektif ya Burut ya. Orang kalau jatuh cinta kan katanya buta katanya. Tapi ada benarnya juga sih, karena ketika kita jatuh cinta kita nggak bisa menilai. Iya, katanya kotoran rasa coklat Burut. Nah ya itu. Nah, itu jadi bahaya sekali di situ ya. Nah, dalam hal ini ya memang peran orang tua sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Saya baca nih ya. Kalau saudara kalian
ada Alkitab, coba dibuka. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ya. Saya baca ya. Oke. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ini firman ini ditujukan pada orang tua loh. Artinya orang tua bertanggung jawab untuk memuridkan anak-anaknya, ya, termasuk membimbing mereka untuk mencari pimpinan Tuhan dalam hal menikah atau lajang. Kalau menikah ya dengan siapa juga ya. Nah, sayangnya banyak orang tua yang tidak aware kali ya. Sehingga mereka menyerahkannya pada gereja, pada sekolah, pada anak kalau di gereja paling berapa? 1 jam, 2 jam, 1 minggu, ya. Sisanya main. Nah, ya, padahal itu sangat penting, gitu. Mungkin ada di antara orang tua. Anda semua berkata, wis lewat itu, ya. Orang tuaku termasuk yang nggak aware, ya. Sudah nasi jadi bubur. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak usah putus asa, ya. Karena apa? Kita semua bisa kok menemukan guidelines yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, ya. Yang bisa memandu kita juga ya, Burut ya. Mungkin kalau orang menurut pengalamannya sendiri, Burut, sama orang-orang sekitar, mungkin kalau orang tua itu paling aware-nya, tanggung jawab, Burut. Tapi mungkin paling aware-nya itu di masalah finansial barangkali ya, dan pendidikan. Jadi gimana anaknya itu bisa sekolah dengan layak sampai kuliah dan bisa kerja. Nah, selebihnya dan mungkin nilai-nilai dalam keluarga atau dalam society. Tapi untuk menanamkan nilai Alkitab, kayaknya awareness-nya masih kurang, terutama di bagian pasangan hidup barangkali ya. Ya, padahal itu yang paling penting loh, paling penting. Semuanya bisa dicapai kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Ya akhirnya kita sendiri yang hidupnya nggak maksimal kan, gitu ya. Nah, banyak dibilang karena gini, Burut, kan udah gede, kamu pilih-pilih aja sendiri, kan kamu tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, gitu. Ya, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa kalau orang tua tidak memuridkan anak-anaknya, ya anak-anaknya akan dimuridkan oleh dunia ini. Padahal dunia ini adalah dunia yang berdosa, dengan nilai-nilai yang sudah terdistorsi oleh dosa, gitu ya. Nah, maka ya jangan heran kalau nanti akhirnya menuai yang kurang hal-hal yang menyedihkan, mungkin ya, menyakitkan gitu ya. Nah, berarti para teman-teman sekalian yang mungkin salah satu atau salah banyak dari teman-teman yang mungkin dari kecil kita belum dibimbing nih masalah mencari pasangan hidup. Nah, jangan berkecil hati. Makanya kita hari ini ada podcast ya, Burut ya, karena mau bahas soal ini. Nah, tadi Burut membahas bahwa akan ada guidelines yang harus kita miliki untuk menentukan menikah atau nggak menikah. Nah, guidelines-nya itu contohnya seperti apa sih, Burut, yang bisa membantu kita memutuskan menikah ataupun nggak menikah menurut Alkitab? Ya banyak sih. Ya kalau kita bicarakan contoh-contoh itu sekarang ya nanti nggak selesai. Karena apa ya? Kita untuk mengerti benar-benar apa yang Tuhan inginkan itu nggak ada yang instan gitu lah. Jadi kita sendiri yang harus memulai membaca, menyelidiki dari Kejadian sampai Wahyu, cari jawabnya di situ ya. Tuhan itu tidak kok, apa maksudnya nunggu kita sampai sempurna baru ngasih tahu, enggak kok. Kalau kita punya kerinduan, lalu kita mulai membaca, kita mulai menyelidiki firman, saya percaya kok Tuhan akan kasih tahu kita, gitu loh. Ya,
Ya, kalau mau contoh ya misalnya aja ya, Paulus berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya misalnya. Ya toh. Nah, itu nasihat yang penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau membangun keluarga kan mesti pikirannya sama ya. Itu sevisi ya. Iya, sevisi. Kalau yang satunya ke timur, satunya ke barat, yang bingung anaknya nanti mau diapain gitu ya. Nah, jadi kalau kita nurut apa yang dikatakan oleh firman, maka kita akan terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu, gitu loh. Ya. Tapi kalau tahu kita tetap maksa, Tuhan itu tetap sayang kita kok. Ya. Tapi kita sendiri yang harus menjalani konsekuensinya, gitu loh. Pasti ada konsekuensinya, ya. Karena kalau prinsip nggak sama, ya pastinya sulit toh. Banyak gitu cocok. Harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang nggak penting sebenarnya. Nggak perlu harusnya. Tapi kalau seandainya ada di antara Anda yang sudah terlanjur, ya nggak usah merasa tertolak lah, ya. Karena Tuhan tetap mengasihi kita semua. Betapapun kita salah pilih, kalau kita terus mencari Tuhan, gitu ya, Tuhan itu mau kok selalu menolong kita, memimpin kita, bagaimana kita bisa mengatasi itu, ya. Nah, kadang-kadang kesulitan itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita bertumbuh, asal kita mulai sekarang ya cari pimpinan Tuhan, gitu ya. Jangan terus mengikuti jalan kita sendiri. Kalau kita mengikuti jalan kita sendiri ya udah, gimana lagi? Nggak karu-karuan itu ya pilihannya. Ya gitu. Nah mungkin Tuhan tuh sudah kasih guidelines ya toh. Kita itu dikasih kehendak bebas ya Burut ya. Mau milih ikutin guidelines atau enggak. Kalau ikutin guidelines ya kita terhindar dari sengsara. Tapi kalau kita nih ndablek gitu ya bahasa Jermannya ya Burut ya. Kita tetap nggak ngikutin guidelines-nya Tuhan. Dan hari ini udah kejadian. Maksudnya Burut tuh it's okay. Kalian jangan berkecil hati. Yuk hari ini segera bertobat ya Burut. Cari Tuhan supaya dari yang gagal ini kita tetap bisa maksimal dan happy dalam kehidupan. Iya, ya tetap jalani loh, tapi nggak ngomong, oh kalau gitu kita buyar aja. Jangan ya. Nanti kita di broadcast bikin podcast ini ya. Ya jalani dengan iman bersama Tuhan. Ya, firman Tuhan kan ngomong, ya kalau pasanganmu nggak percaya, kamu percaya, ya kamu jalan dengan Tuhan, kamu bisa memenangkan pasanganmu loh, gitu ya. Betul. Gitu. Karena itu, tapi selain itu, kita cari pimpinan Tuhan itu juga harus ini loh, periksa motivasi kita loh. Periksa hati ya. Ya, kalau motivasi nggak benar, nanti baca Alkitab ya jadi subjektif lagi, gitu loh. Seringkali kita baca tapi yang main itu bukan bukan cari pimpinan Tuhan sungguh-sungguh, tapi keinginan kita, ya loh. Nah, kesenangan kita sendiri nanti dicocok-cocokkan. Cocok lagi katanya. Nah, repot nanti kita tertipu gitu ya. Jadi motivasi yang tidak kudus juga harus dibereskan. Gitu. Motivasi yang nggak kudus ini talking about untuk teman-teman yang masih lajang ya Burut ya, berarti. Semua lah in general ya. Nah, sebenarnya contoh motivasi yang nggak kudus itu dalam menjalin hubungan itu seperti apa, Burut? Baik yang ingin menjalin hubungan kan pasti punya motivasi, sama yang sedang menjalin hubungan. Itu contohnya yang motivasi nggak benar itu kayak gimana? Contohnya gini ya, ada orang yang mati-matian komitmen gitu ya. Pokoknya aku tidak akan menikah. Ada toh? Ada toh? Iya toh? Nah, kadang-kadang itu bukan pimpinan Tuhan loh. Gitu. Kok bisa? Ya kadang-kadang gitu. Bukan karena jelas pimpinan Tuhan, kadang-kadang enggak. Tapi karena dia mungkin mengalami trauma, melihat orang tuanya bertengkar setiap hari, ada KDRT, selingkuh, bercerai dan lain-lain. Terus timbul ketakutan dalam hati. Nanti kalau aku menikah jangan-jangan sama gitu. Ya. Nah itu biasanya tidak kita sadari.
tapi ada di bawah sadar kita, gitu loh. Lalu kita berkomitmen, aku tidak akan menikah, aku mau sendirian, gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan pimpinan Tuhan. Atau mungkin ada orang yang takut miskin, ya nanti kalau menikah sama ini waduh, ya nanti repot gitu ya. Nah, atau takut hidup susah, nggak mau repot, nggak mau terikat. Nah kalau single kan bebas toh. Malah ada lagunya itu, zaman saya masih muda ada lagunya loh. Apa ya? Coba dinyanyikan. Betapa senang. Jadi apa ya? Jangan kemana-mana. Tak ada yang larang gitu ya. Kita agak lupa lagunya guys, silakan dicek di YouTube. Kalau kita menikah kan nggak bisa. Ya. Kemana-mana nggak ada yang larang kalau bujang. Nah, saudara, kalau kita punya motivasi yang nggak benar seperti itu, ya bisa berakibat fatal. Ya, kita lajang tapi menjadi orang yang tidak sehat, baik secara mental maupun emosional. Karena sebenarnya hati kita haus, tapi kita tekan gitu dengan kekuatan kita sendiri, ya toh. Terus itu bahaya loh, karena kita bisa menyusahkan diri sendiri dan juga menyusahkan orang-orang yang di dekat kita, gitu loh. Ya. Nah, pernah nggak dengar orang perasaan wah si A itu galak, ya, atau apa ya? Nah, jadi nggak baik, gitu ya. Sebaliknya, ada orang yang terobsesi untuk menikah. Ya. Pokoknya harus menikah dengan siapa saja, nggak penting. Nabrak gitu ya. Kucing dalam karung lah. Pokoknya ketemu siapa maunya gitu ya. Kalau sudah dapat terus over apa ya? Posesif gitu ya. Cemburuan banget. Waduh. Jadi obses ya. Iya. Kalau gitu rumah tangganya masa enak. Ya pasangannya ya pasti enak juga ya kalau kayak gitu. Ya. Karena apa? Motivasi salah gitu ya. Dia tidak berani hidup sendirian gitu. Jadi mesti menikah, karena kalau nggak menikah sendirian kayak apa gitu ya. Terus ingin tempat bergantung. Jadi cari orang yang lebih dari aku supaya aku bisa bergantung sama dia. Kayak nggak adil tuh. Iya. Iya toh. Terus mungkin supaya ada yang mengurus rumah. Gitu ya. Lalu diomongin orang nggak laku, waduh, ya bahaya, saudara. Kalau ini menjadi motivasi kita, bisa menderita seumur hidup loh. Karena orang yang dinikahi tidak mungkin bisa memenuhi ekspektasi kita secara sempurna, nggak ada, gitu ya, nggak ada orang sempurna, kayak gitu. Jadi sebenarnya yang salah itu bukan menikah nggak menikah, itu nggak masalah menurut ya. Yang jadi permasalahannya adalah motivasinya. Kamu mutusin nggak nikah itu kenapa? Mutusin nikah itu kenapa? Gitu ya. Kalau tadi salah satu contoh yang nggak nikah karena mungkin nggak mau ribet atau ada kepahitan masa lalu. Berarti itu trauma menurut ya yang harus dibereskan sebenarnya. Nah, kalau misalnya sampai trauma-trauma itu nggak dibereskan, itu akan berakibat apa, Burut? Ya, akibatnya kita akan mengambil keputusan yang salah, lalu kita harus menjalani konsekuensinya seumur hidup. Ya toh? Nah, itu kan eman gitu ya hidup kita ya, sehingga tidak berfungsi secara maksimal. Padahal mungkin Tuhan punya rencana khusus buat kita. Nah, kalau kita bisa hidup maksimal, waduh luar biasa gitu ya, bisa memberkati banyak orang. Tapi karena kita salah gitu ya, motivasinya nggak bener, bukan itu yang kita dapat. Tapi sebaliknya hidup kita jadi kacau dan mengacaukan orang lain. Gitu. Kalau sebaliknya, ini aku sedikit bahas masalah tadi ya Burut ya, karena cukup menarik. Yang orang obses untuk menikah juga. Jadi mau nggak menikah maupun obses menikah. Kalau motivasi salah itu berarti kurang lebih ada traumanya. Kalau misalnya yang obses mau menikah sampai posesif, itu menurut Burut tuh akarnya tuh kenapa Burut? Oh ya banyak ya, mungkin karena dia merasa tidak aman toh. Insecure ya. Insecure ya, karena dia cari yang apa ya, kalau dia sudah dapat dia rasa
dia segalanya gitu ya, jadi kan dipegangi lah, padahal kayak kita kayak genggam pasir, makin kita genggam makin keluar gitu Iya. ya, karena orang kalau diginiin kan ya ndak enak toh. Iya. Kita juga nggak mau kalau dipaksa kayak gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, sebenarnya persiapan seperti apa sih, Bu Ruth? Yang perlu kita lakukan, ya kan? Berarti kan tadi kan untuk menghindari kita punya motivasi yang salah, itu kan karena kita insecure atau merasa nggak aman. Berarti kan kita harus merasa aman dulu, baru kita bisa memutuskan kita tuh menikah atau nggak menikah. Supaya apa? Mungkin kalau misalnya menikah pun nggak bikin pasangannya menderita gitu ya. Nah, sekarang tuh berarti persiapannya seperti apa ya, Bu Ruth? Supaya kita bisa jadi pribadi yang utuh, siap dan secure untuk menikah maupun melajang itu butuhnya happy. Iya, jadi apapun yang kita putuskan, menikah baik menikah maupun melajang, kita sendiri harus sehat, harus utuh dulu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ya, tentu saja nomor satu ya kita cari Tuhan, kita berdoa minta hikmat dan pimpinan Tuhan, ya toh. Kita minta Tuhan itu tunjukkan di dalam diriku ini sebenarnya ada hal-hal apa yang perlu aku bereskan, kayak gitu. Ya, ada yang motivasi apa yang nggak benar. Kan diri kita sendiri seringkali nggak tahu toh. Kita perlu Tuhan yang menunjukkan gitu. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu kalau berdoa terlalu banyak ngomong. Nah, terus kapan Tuhan ngomong sama kita, ya toh? Nah, kita perlu belajar yang namanya doa listening. Itu gimana, Bu? Doa listening itu kita menghadap Tuhan, kita sadar ada Tuhan, tapi kita nggak usah ngomong apa-apa. Kita cukup ngomong, Tuhan, saya mau Tuhan menyingkapkan isi hatiku yang sebenarnya, yang saya itu nggak aware gitu lah. Nah, terkadang itu sadar atau tidak sadar, kita suka apa ya, berusaha melupakan hal-hal yang menyakitkan pada masa lalu, berusaha mengabaikan. Kita pikir itu sudah nggak ada gitu loh, tapi padahal ketika kita berusaha melupakan itu justru jadi kayak terkunci gitu. Nah, kita sendiri nggak ingat mungkin. Ya karena memang sudah berusaha dilupakan itu, terlalu menyakitkan atau memalukan gitu ya. Kita sendiri nggak ingat. Kalau ditanya kenapa sih kamu mau nikah atau mau melajang, kita nggak bisa jawab gitu loh. Ya, tapi padahal itu sesuatu yang sakit mungkin ya, gitu ya. Nah, kita perlu kalau di dalam doa listening itu kita minta Roh Kudus menyingkapkan kebenaran. Gitu ya. Di dalam Mazmur kan ada dong, Mazmur berkata, Tuhan selidiki hatiku, kenalah pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, dan pimpinlah aku di jalan yang kekal. Ya ada lagunya dong. Nah ya, nah itu penting ya, satu hal yang mungkin nggak semua orang Kristen sudah belajar gitu ya. Jadi memang nggak gampang ya, pikiran kita tuh suka kemana-mana kan gitu ya. Nah ya perlu berlatih disiplin. Beberapa menit kita diem, kita silent ya. Ya kita nggak ngomong apa-apa, tapi juga jangan pikirannya kemana-mana, percuma ya. Fokus ke Tuhan. Tapi fokus ke Tuhan. Tuhan mau ngomong apa? Tolong buka hatiku. Barangkali ada hal-hal yang trauma atau ya. Biasanya kalau kita berdiam diri itu Tuhan itu tunjukkan kok. Tiba-tiba kita ingat. Oh iya ya. Ya ingat pengalaman waktu mungkin papa mama kita bertengkar banding-banding pintu, atau mungkin apa ya KDRT. Ya, nah itu kita belajar apa ya? Pada saat itu kan kita masih kecil kali ya, gitu ya. Bagi kita yang sudah besar, sudah dewasa ngelihat masalah kecil itu aja, gitu ya. Tapi ketika kita kecil, umur 5 tahun misalnya, itu membuat rasa tidak aman loh. Ketika orang tua bertengkar terus, lalu apa ya? Nah, itu mesti diakui. Ya, jadi Tuhan saya takut atau apa ya ketika papa mama bertengkar gitu. Minta tolong Tuhan itu pulihkan hati kita. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya perasaan marah ya sama apa mama atau apa ya,
ya kita mengampuni mereka gitu ya, supaya itu tidak membuat kita jadi punya motivasi yang tidak kudus Ya, itu benar. tadi ya. Nah, kemudian kita perlu berkaca dengan firman Tuhan gitu. Tiap hari kita bercermin kan? Nah, kalau bercermin tujuannya apa? Supaya kita lihat mana yang gak beres dibenahi kan? Nah, kalau kita baca firman Tuhan kita juga untuk berkaca, bukan untuk oh firman ini cocok sama si A si B, enggak. Tapi coba Diri berkaca sendiri. ya. Benahi karakter dan penampilan kita. Ya. Singkirkan semua motivasi yang tidak kudus, yang menghalangi kita untuk bisa berpikir jernih gitu ya. Lalu apa? Bergaulah dengan sebanyak Banyak orang. mungkin orang. Ya. Nah ini penting. Lah kalau Ingin menikah, tapi kamu di rumah terus. loh, apa pasanganmu itu turun dari langit kan ya enggak toh. Titisan. Nggak ada guys. Ya kan harus bergaul. Jadi kita single pun ya butuh orang loh, butuh Yes. komunitas ya toh. Iya. Jadi ya bergaul dengan sebanyak mungkin orang tanpa terlalu cepat mengikat diri. Ya bergaul aja gitu ya. Nah di dalam pergaulan itu kita amati sambil berdoa. Misalnya teman saya ini kelompoknya 10 ya toh. Nah berjalannya waktu 1-2 tahun 3 tahun rasanya 5 orang yang dekat, nanti terus 3 orang 1 orang. Nah amati dong bagaimana Tuhan itu menunjukkan kepada kita Ya. kehendaknya gitu ya. Bisa Ya, jadi itu pasangan kita datang dari komunitas-komunitas kita ya, Bro. Oh iya itu paling baik. Terus Paling saya baik. iya saya banyak bertemu dengan itu ya pasangan-pasangan yang sudah dekat sejak kecil sekolahnya. Itu luar biasa. Ya kayaknya di Solo ada beberapa. Loh, ini kadang-kadang Saya orang tahu, merasa- guys. Kadang-kadang orang merasa, oh aku sudah kayak kakak adik. Ya enggak apa-apa tuh, tambah baik. Malah dulu saya punya teman itu masing-masing cari pasangan sendiri, putus terus pacarannya, terus temennya bilang, kamu loh cari kemana-mana itu loh. Terus akhirnya mereka menikah. Terus ngomongnya apa? Ngerti okat bien. Iya. Katanya nggak ada urut kakak adik dalam hubungan. Pasti ada salah satu tuh yang baper katanya. Ya. Nah, apa tadi menarik juga Burut bahas soal penampilan. Penting ya Burut jaga penampilan. Kalau misalnya Iya. kita nggak merit, kita mau impress siapa? Ya Let's say ada yang penampilan ngomong gitu. penting ya. Ya. Penting penampilan itu pintu depan ya, tapi isinya itu karakter ya. Ya. Penampilannya baik, karakternya nggak baik ya nanti orang kecewa ya. Ya, tapi karakternya baik, penampilannya nggak baik, siapa ya orang yang Mau lihat. lihat. Jadi anggapannya gini loh guys, inner beauty itu penting ya Burut ya. Iya. Tapi inner beauty itu di dalam rumah. Tapi outer beauty itu juga penting juga karena itu luarnya. Pintu masuk. Iya, iya. Oke. Jangan berpikir saya single kok nggak perlu gini Iya. gitu ya, justru harus Terus ini, bergadus menjaga gitu. diri, ya toh. Jangan ya, Iya. tetap harus merawat diri. Heeh. Nah, kalau nih Burut, ada orang-orang yang mungkin sampai hari ini masih melajang. Maybe bukan umur 20-30, tapi umurnya udah 40-50 atau 60 bahkan. Nah, kira-kira itu apa sih Burut yang harus dilakukan atau diantisipasi? Apakah masih ada kemungkinan akan merit atau nggak akan merit atau gimana? Kalau kemungkinan itu selalu ada ya. Selalu ada. Nah, Tuhan itu bisa kasih pasangan umur berapa aja. Saya juga punya temen yang umur sudah 50 baru menikah ya ada juga Ada. gitu ya. Tapi sebaiknya sih kalau kita sudah umur 40 ya mulai aware lah. Barangkali Tuhan memanggil kita untuk melajang. Apa salahnya gitu ya? Mulai membuka diri untuk menerima segala kemungkinan dan mempersiapkan diri seandainya menikah, seandainya lajang ya toh. Kan nggak apa-apa gitu ya. Sambil pelan-pelan digumulkan. Nanti kalau memang Tuhan itu menghendaki kita tetap lajang, akhirnya kita itu kok apa? Tiba pada satu titik di mana kita ngerti kok. Nah, saya nggak bisa ngomong kayak apa ya. Tapi yang menjalani kalau kita benar-benar cari Tuhan, kita akan tahu kok akhirnya. Oh,
Dan Tuhan akan menunjukkan di dalam kelajangan kita banyak hal yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan seandainya kita menikah, kayak gitu loh. Ya, saya nggak pernah pingin melajang, nggak pernah. Oh, dari dulu nggak pernah pengen melajang? Enggak. Ya, saya seperti kebanyakan orang ya Pengen nikah. mimpi menikah gitu ya. Tapi dalam perjalanan waktu kayak gitu ya, akhirnya sampai di satu titik saya sadar, oh iya, ternyata Tuhan pengen saya sendirian. Dan ketika saya flashback, oh iya ya, seandainya saya menikah gini gitu. Jadi saya bersyukur gitu loh. Dan sejak saya menerima itu dengan sukacita, Tuhan mulai buka, kamu lo bisa lakukan ini, kamu lo bisa lakukan ini, kamu lo bisa lakukan ini, dan saya menikmati, sangat menikmati. Kalau boleh tahu dari umur berapa Burut tahunnya? Aduh, umur berapa ya? Ya mungkin sudah 40 lebih kok. Oh, 40 lebih. Persisnya kapan saya nggak ingat gitu ya. Tapi ya pastinya udah 40 lebih ya. Ya. Berarti intinya bukan masalah mungkin menikah nggak menikahnya ya Burut ya, tetapi bagaimana, kalau aku simpulkan dari tadi kita berbicara, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk menjadi pribadi yang secure, yang utuh, yang dekat sama Tuhan, yang happy gitu loh, sehingga kalau one day pun Tuhan pengen kita nggak merit, kita siap ya Burut ya. Kalaupun Tuhan pengen kita merit, kita juga siap. Jadi kita ketemu pasangan tuh bukan untuk cari kebahagiaan ya Burut ya, tapi sharing happiness sehingga marriage life-nya juga lebih happy. Karena mungkin banyak juga orang-orang yang menikah nggak happy karena saling minta dibahagiakan. Iya, karena cari bahagia lah. Semua orang dua-duanya pengen dibahagiakan. Siapa sih mau membahagiakan? Ya nggak bisa, menikah itu saling memberi. Dan jangan lupa, tujuan pernikahan yang utama adalah bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, gitu. Ya, kalau orang menikah sulit toh, harus menyesuaikan diri satu sama lain. Tapi disitulah kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau pasangan kita pas bencana terus kayak apa? Kita kan dilatih Tuhan untuk sabar, dilatih Tuhan untuk mengampuni kan gitu. Kan akhirnya kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus kan gitu. Ya. Berarti kalau married itu lain katanya kita punya sparring partner for life untuk kita jadi orang yang lebih baik. Tapi kalau untuk orang lajang cari sparring partnernya gimana ya Burut? Misalnya dia udah tahu dia orang lajang. Milikilah teman akuntabilitas. Sebenarnya bukan hanya untuk lajang, semua orang butuh teman akuntabilitas. Even udah married ya Burut? Iya, teman akuntabilitas. Jangan ngomong aku sudah married, sudah punya pasangan, ini wis cukup. Enggak, kita perlu punya teman juga di luar itu, gitu loh. Lajang ya perlu, sangat perlu. Yang namanya teman akuntabilitas itu teman yang bisa menerima kita apa adanya. Gitu loh. Jadi kita bisa sharing ke dia apa adanya tanpa dinilai. Gitu loh. Kalau kita jatuh, dia nggak nyalah-nyalahkan kita kayak gitu ya. Judgmental ya, tapi menolong kita bagaimana kita bangkit lagi kayak gitu. Itu namanya teman akuntabilitas. Ada kalau bisa ya juga punya mentor. Punya teman yang sejajar, punya menti juga yang dibimbing. Itu menolong kita untuk bersemangat, bertumbuh begitu. Oke, jadi milikilah teman akuntabilitas adalah akuntabilitas guys, atau bahasanya sadari ya sparring partner, teman yang bisa diajak untuk saling bercermin, saling curhat, diskusi ya. Dan punyalah mentor ke atas yang bisa membimbing, terus punya menti supaya kita belajar jadi leader juga ya Burut ya. Dan punya teman sejajar juga ya. Nah, kita mau sedikit bahas pertanyaan survei nih Burut. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita sendiri atau kita lajang, masih melajang ataupun sudah tahu akan melajang seumur hidup maksudnya, itu kan tidak terlepas dari kata-kata kesepian ya Burut ya, karena kan sendiri. Nah itu gimana menurut Alkitab dan menurut pandangan Burut untuk mengatasi kesepian pada masa single?
Nah, soal kesepian, sebenarnya kesepian bukan monopoli orang single. Semua orang siapa saja lajang mau menikah bisa kesepian. Kesepian itu apa sih? Kesepian bukan soal ada orang atau tidak di sekitar kita. Tapi apakah kita punya kemampuan bonding sama orang lain? Bersekutu gitu ya. Iya ya. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, dimanapun kita berada, kita selalu akan kesepian, kayak gitu loh. Jadi kita perlu belajar itu, bagaimana seni membuka diri terhadap orang lain, seni berani rapuh di mata orang lain, berani menerima pertolongan orang lain, juga menolong orang lain. Itu kemampuan yang perlu dilatih sejak kecil sebenarnya. Gitu. Kemampuan untuk sosialisasi ya. Bukan sekedar sosialisasi, tapi lebih dalam ya Bu. Berbagi hidup saja. Berbagi hidup. Iya, berbagi hidup. Jadi bukan cuma say hi, bye, bercanda nggak gitu. Bukan, tapi lebih dalam dari itu ya Bu. Iya. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, walaupun ada orang di sisi kita 24 jam ya kita tetap kesepian. Yes. Gitu. Karena nggak berani terbuka ya. Iya. Oke. Jadi kita mengunci diri sendiri soalnya. Gitu. Lalu, kira-kira menurut Burut apa nih kesimpulan Burut untuk teman-teman yang sekarang masih single atau lajang, baik di usia masih 20, 30, 40, 50, 60 segala lintas usia ya Burut. Nah, menurut Burut bagaimana supaya bisa hidup happy dan maksudnya produktif dan juga bisa berguna untuk society, maksudnya menjadi dampak untuk sekitar. Sebelum itu saya balik lagi ke bonding tadi. Saya nambahkan kita juga harus bijaksana di dalam membuka diri itu. Ya, kalau kita terlalu cepat membuka diri, orang juga takut sama kita. Ya. Jadi masih pelan-pelan lihat reaksi orang lain. Kalau orang lain belum siap ya mundur lagi, kayak gitu ya. Jadi kayak layang-layang gitu ya. Nah, pasti kalau kita melibatkan Tuhan pasti kita akan ketemu nanti. Dan ini ya. Oke. Apa tadi? Ini aku ada ingat satu. Ada nggak sih Burut keuntungan ataupun kerugian kalau orang itu lajang sebenarnya? Benefitnya apa, kurangnya apa? Keuntungannya ya kita bisa punya waktu lebih banyak untuk melakukan banyak hal ya, tanpa harus direpotkan dengan urusan-urusan rumah tangga yang ini ya. Ya kerugiannya ya semua harus dilakukan sendiri soalnya harus mesti bisa segala macam gitu. Terkadang kalau misalnya lampu mati nih, kan yang punya suami misalnya kan bisa loh. Nah kalau lajang ya manjat sendiri masa Bro? Bisa mungkin gitu. Jadinya skillful ya. Oh iya, ada satu yang aku lupa belum bahas, boleh ya Burut ya? Mengenai alpha female. Nah, itu kan sangat melekat di society, di masyarakat bahwa suami istri nih atau cewek dan cowok itu identik dengan cowok harus lebih di atas, harus lebih dominan, cewek itu harus yang lebih nurut-nurut aja. Kalau kamu alpha female, kamu dominan, cowok itu nggak suka gitu loh. Tapi saya secara pribadi nggak setuju dengan persepsi itu. Contoh kata seperti kalau aku boleh ambil contohnya Mary Riana, seorang public figure yang luar biasa ya, dari Singapura pindah ke Indo. Menurut aku dia orangnya alpha female dengan sangat berprestasi di pekerjaan yang lama maupun yang sekarang. Tapi dia juga tanpa suaminya yang suportif, dia nggak akan bisa jadi seperti hari ini. Nah, menurut pandangan Burut itu seperti apa? Apakah benar harus cowok itu yang dominan, cewek itu harus di bawah cowok, atau nggak apa-apa nih cewek dominan, cowok support juga gitu?
kuncinya sebenarnya bukan dominan atau enggak dominan ya. Kuncinya sebenarnya kerendahan hati untuk saling menerima dan tetap mempertahankan prinsip Alkitab loh. Kalau Alkitab dikatakan pria memang kepala loh. Ya, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu kan posisi kepala ya. Terus istri harus tunduk kepada suami. Tapi pemahaman itu apa? Tunduk itu apa? Ya, tunduk itu bukan ya, tunduk artinya dia menghormati otoritas suaminya. Kalau tadi nyebut Mary Riana, saya beberapa kali lihat video diskusinya misalnya di beberapa podcast ya. Nah, dia selalu menghargai suaminya. Jadi dia tidak mentang-mentang loh. Dia selalu mengatakan saya jadi begini kalau suami saya loh, misalnya dia loh. Nah itu kan menghormati dia, jadi nggak masalah gitu ya. Betul. Jadi bukan masalah itunya, masalah itu. Tapi kita bagaimana caranya bisa saling menghargai, menghormatin, dan respect satu sama lain, terutama kepala keluarga untuk mungkin decision maker ya dalam family. Iya. Tapi juga bukan berarti cewek nggak boleh berkarya, nggak boleh berprestasi ya berarti. Iya. Gitu guys. Oke. Nah, untuk menutup podcast kita hari ini, kira-kira closing statement dari Bu Ruth soal topik kita hari ini bagaimana? Ya, setiap orang harus bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Ya, bertumbuh menjadi manusia yang utuh di dalam Tuhan. Berkarya semaksimal mungkin. Gitu ya. Jangan jadikan status lajang atau menikah sebagai jalan untuk menjadi utuh. Nggak bisa. Ya, jadilah utuh dulu. Ya. Apapun status kita, maka hidup kita akan menjadi berkat baik lajang maupun menikah. Ya, orang akan diberkati oleh kehadiran kita, bukan malah kita menjadi duri. Ya. Gitu. Jangan jadi beban. Ya. Nggak ada orang yang mau dibebani ya Bu Ruth ya. Iya. Oke. Nah, kalau saya setuju banget nih teman-teman. Jadi walaupun kita single maupun kita menikah, kita harus sama-sama jadi pribadi yang utuh ya Bu Ruth ya, yang happy, yang kita itu sama-sama takut akan Tuhan, sehingga kita tuh menambahkan happiness dalam keluarga. Bukan malah makin menyusahin ya Bu Ruth ya. Oke, kalau gitu sekian dulu podcast dari kita, dari Bu Ruth dan dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh banget chat di kolom komentar YouTube dan kita bisa discuss. Oh iya Bu Ruth, sebelumnya kalau di Sulung ini apakah ada program-program khusus mungkin untuk kaum lajang atau akan diadakan program untuk kaum lajang? Saya kira pemuda sudah mulai kok. Oh, pemuda udah mulai ya? Iya. Oke. Ya, silakan bergabung dengan komunitas pemuda. Silakan bergabung sama di komunitas. Di anak juga ada kok. Oh iya. Iya. Kayak gimana itu Bu Ruth? Di anak. Kelompok-kelompok kecil toh? Oh dari anak. Isinya anak-anak. Oh, anak-anak. Ya, nanti bisa dicek lagi. Bisa gabung kok di komunitas pemuda atau adapun anak remaja. Ya. Oke, teman-teman, yang pasti kita di Sulung ini satu keluarga ya Bu Ruth ya. Kalau misalnya teman-teman kepengin konseling atau apapun itu, bisa kontak Bu Ruth ataupun pendeta-pendeta yang lain untuk kalian konseling. Maybe kalian ada trauma atau apa, tapi yang pasti kalian nggak sendirian. Kita bisa saling mendoakan ya Bu Ruth ya. Dan yuk mari terus tumbuh bersama di gereja ini. Sekian podcast dari kita. Keep growing your faith at home. Sampai jumpa. Thank you Bu Ruth. Satu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami